Selamat datang kembali di channel YouTube Edi Sundoro dan inilah progres pembangunan dari sirkuit MotoGP Mandalika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya bosku dari Sabang sampai Merauke? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusannya oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin. Dan kita akan memulai mereview progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika dimulai dari tikungan ke-11 di mana di depan kita hilir mudik dump truck di tikungan ke-11 ini mengangkut material tanah gunung sebagai material timbunan atau lapisan agregat tanah di tikungan ke-10 dekat Laguna. Tepatnya material tersebut akan ditaruh di area service road dan area gravel sebelah kiri dari tikungan ke-10. Sedangkan di tikungan ke-12 masih terus pemasangan sistem drainase Horoton tipe Resaflik High Cap seri T8300 di mana saat ini rata-rata pengerjaan di semua lintasan difokuskan untuk merampungkan semua sistem drainase, lalu baru dilakukan tahapan selanjutnya seperti pemberian sabis di bagian lintasan yang belum tersambung, dan ketika sudah pemberian sabis atau LPA menyeluruh maka siap diberikan frame coat atau cairan pengikat sabis baru selanjutnya ke tahap pengaspalan. Dari trek ke-12 menuju tikungan ke-13 di mana keberadaan drainase induk ke-17 sudah dilakukan penimbunan namun belum sepenuhnya ditimbun sehingga belum rata dengan ketinggian dari lintasan. Aktivitas pengangkutan ramai di sini bosku. Terlihat lalu lalang dump truck di bagian atas dari drainase induk ke-7 yang merupakan pemutus trek ke-12 dengan tikungan ke-13. Selain itu, di tikungan ke-13 mulai dikerjakan kembali pemberian sabis atau LPA di bagian service road sebelah kiri yang menuju service road dari tikungan ke-14, di mana ini merupakan pengerjaan baru bosku setelah di sebelah kanan dari tikungan ke-13 menuju tikungan ke-14 di bagian pemukiman warga sedang berlangsungnya land clearing. Dari trek ke-14 menuju tikungan ke-15, keberadaan drainase induk ke-8 sedang dilakukan konstruksi pembangunan. Terlihat aktivitas proyek di sini, di mana dua alat berat berjenis eskavator standby. Capaian sudah dilakukan perakitan besi, pondasi bawah atau lantai dan bagian sudah berdiri dan tembok atau dinding dari drainase, dan rata-rata sudah besi rangka dinding sudah berdiri tegak. Drainase induk ini akan tersambung dengan drainase utama di luar area sirkuit yang terhubung dengan laguna dan laut. Jadi begini bosku, sistem drainase di sirkuit MotoGP Mandalika saat ini belum bisa bekerja secara maksimal sehingga terlihat banyak sekali genangan air di bagian lintasannya. Sebab sebelum semua sistem drainase ini terkoneksi secara sempurna maka air akan tersendat dan akan diam di mana titik yang tidak ada salurannya. Ya begitulah bosku, kalau jalur air tak terarah dan tak terlihat, kadang air pun bisa tersesat kehilangan arah. Ketimbang tersesat, lebih baik diam daripada tersesat lebih jauh lagi. Masih di trek ke-14 menuju tikungan ke-15 terlihat tumpukan sabis atau LPA sudah dipersiapkan menjadi material lapisan pondasi atas dari main track yang terlihat terputus dekat tikungan ke-15. Dari tikungan ke-15, 16 dan 17 tidak ada aktivitas proyek, masih di sebelah kiri dari area gravel. Di tikungan ke-16 belum diratakan apalagi dipadatkan. Kemana abangku bulldozer ini? Bagian yang paling disukainya untuk meratakan semua jenis tumpukan.
Dan kita menuju trek lurus di mana kita bisa lihat bersama aktivitas pengerjaan di bagian sistem drainase Horoton tipe Veservik Super 100 lagi proses finishing, tepatnya di bagian feed line. Secara keseluruhan, pengerjaan di trek lurus ini sudah terlihat semua bagian lintasannya, di mana masih persiapan proses lapisan trial pengaspalan di bagian main trek yang menuju tunnel 1 atau terowongan sudah diberikan cairan frame coat. Dan area sambungan dari trek yang sudah finish pengerjaan penggantian lapisan sabis serta pembadatannya tinggal menunggu cairan frame coat yang dilumuri di area main trek yang baru saja diberikan sabis. Setelah tahapan kedua, bagian ini diberikan cairan frame coat, akan dilakukan tahapan pengaspalan selanjutnya. Pengaspalan di area main track masih boleh dilakukan terputus, namun pengaspalan terakhir di area main track itu tidak boleh terputus, bosku. Proses pengaspalan di area main track akan dilakukan 3 layer atau 3 lapisan, dan untuk area service route-nya 2 layer saja. Di depan kita kali ini merupakan tunnel 1 atau terowongan yang berada di antara trek lurus dekat tikungan pertama. Capaian konstruksi pembangunannya, proses penimbunan sudah rata dengan ketinggian atap dari terowongan di bagian lintasan. Proses penyambungan badan terowongan dengan kedua sayapnya masih belum sempurna. Selanjutnya proses pembotonan masih di area bawah dinding yang sudah dilakukan pengecoran. Terlihat bagisting masih belum dilepaskan di area sambungan dari sayap dan badan terowongan. Setelah itu baru dilakukan pemasangan bagisting di bagian atas dinding sambungan dengan atap terowongan, sehingga pengerjaan penyambungan akan terlihat tersambung kedua sayap dengan badan terowongan. Untuk tikungan pertama atau ke-1 masih terus dilakukan pemasangan sistem dari drainase Horoton tipe Resiplik High Cap seri T8300 di bagian kiri dari main track atau dekat dengan area runoff-nya. Kondisi lintasan di tikungan ke-1 atau tikungan pertama ini tampak sempurna semua bagian dari lintasannya, baik area main track, service route kanan dan kiri, area gravel dan area runoff-nya. Tinggal dilakukan tahapan selanjutnya. Di tikungan kedua, capaian terbaru setelah lumayan lama belum disentuh setelah pemberian sabis atau LPA di area sambungan dari trek ke-1 menuju tikungan kedua dan ketiga. Dan kali ini abang ekskavator melakukan aksinya dalam menggali sistem drainase Horoton di bagian area kiri dari main tracknya. Ini nanti akan terus dilakukan sampai semua saluran drainase Horoton baik kanan dan kiri dari main track keseluruhan dari lintasan tergali terpasang sistem drainasenya. Bagian drainase induk keempat di tikungan keempat ini masih belum dikerjakan pembetonan di bagian atap di bagian barat dari bagian drainase. Terlihat besi-besi masih belum dirakit kembali pembetonan atapnya. Walaupun sebagian dari badan dari drainase sebelah kiri sudah dilakukan penimbunan sampai dengan atap dari drainase induk keempat ini. Di mana di trek keempat, capaian dari progres pemasangan drainase Horoton tipe Resiplik High Cap seri T8300 sudah terpasang sampai dengan tikungan kelima. Dari tikungan kelima, 6 dan 7 tidak ada aktivitas proyek, hanya saja sudah hampir finish pengerjaan dari penggalian saluran drainase di bagian main track. Secara keseluruhan bagian dari lintasan di tikungan kelima sampai dengan tikungan ke-7 terlihat semua, walaupun dari trek ke-15 menuju tikungan ke-6 masih terputus dengan jalan raya. Dan capaian terbaru sudah beberapa ratus meter pembuatan drainase buangan dekat service route di tikungan ke-6 yang menuju tikungan ke-7.
Di depan kita kali ini bosku, kita berada tepat di tikungan ke-7 di mana masih dilakukan proses penimbunan di bagian dari kiri maupun kanan dari badan tunnel atau terowongan 2. Capaian terbarunya sudah bisa dilewati atap terowongan atau sudah tersambung bagian dari lintasan antara trek ke-7 menuju tikungan ke-8. Dan ketika tertimbun semua badan terowongan baik kanan maupun kiri, maka goodbye terowongan dan selanjutnya penyambungan nama-nama bagian lintasan dari trek ke-7 menuju tikungan ke-8. Di mana di tikungan ke-8 kali ini bosku sudah mulai dikerjakan kembali, di mana di bagian main track sedang dilakukan proses penggalian saluran drainase oleh abangku ekskavator dan hilir mudik dump truk pengangkut material timbunan. Di tikungan ke-8 ini terlihat pengangkutan material tanah timbunan atau agregat tanah untuk material lapisan di tikungan ke-9. Di mana di tikungan ke-9 proses pengerjaan pada tahap agregat tanah dan sudah rata bukitnya yang sangat viral itu bosku, yang sudah hampir 8 bulan menjadi fokus pemberitaan dan kita lihat bersama. Selamat jalan bukit tikungan ke-9, semoga berbahagia. Dirimu selalu kukenang begitu kokoh dan tangguhnya dirimu untuk ditaklukkan. Dan kita menuju tikungan ke-10 di mana progres pengerjaan sudah terpasangan sistem drainase berapa ratus meter dan masih dilakukan proses pemasangan drainasenya bosku. Dan di bagian service road sebelah kiri atau area gravel di bagian laguna di tikungan ke-10 ini sedang dilakukan pengerasan agregat tanah. Dan beginilah progres pembangunan sirkuit MotoGP kali ini bosku. Dan kita lihat jogetnya pekerja yang begitu asik, 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 asik. Cukup sekian informasi yang saya dapat sampaikan dan suguhkan kepada bosku. Semoga menjadi penambah wawasan untuk kita semua. Dan mari terus kawal pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Bagi bosku yang ingin menanyakan atau berpendapat tentang progres pembangunan dari sirkuit MotoGP Mandalika, silahkan tulis di kolom komentar. Oh ya bosku, bagi yang berkenan membantu perkembangan dari channel ini cukup mudah caranya, cukup like, share, dan subscribe. Saya Edi Sindoro, salam persahabatan dari anak Lombok, matur tampiasi.